هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita curahkan kehadirat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh staf dan pengurus Asar Travel, Asar Humanity. Kemudian yang saya hormati juga Dewan Guru dan pengurus yang hadir pada pagi hari ini membersamai kegiatan presentasi di Asar. Sebelum kita mulai, sama-sama kita baca basmalah dulu. Semoga Allah berikan keberkahan dalam agenda hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya presentasi, saya izin memperkenalkan lembaga Sahabat Quran dulu. Foto tidak ada WP. Ayo. Baik, lembaga Sahabat Quran ini berdiri 2012, pusatnya di Sawangan, di Tapos ini adalah cabang. Ada cabang di Balige Sumatera Utara, di Aceh dan di Jakarta Timur. Kemudian kalau di jumlah peserta kami sudah 2.500-an peserta. Yang memang lembaga ini fokus pada pendidikan Al-Quran untuk semua usia. Nah, hari ini Bapak Ibu mungkin diminta oleh kantor untuk mengikuti program ini. Saya dan teman-teman juga sama ditugaskan untuk membersamai Bapak Ibu hari ini. Dan karena kita bukan keinginan sendiri ya untuk hadir di sini, mari sama-sama niatkan, luruskan niat kita sama-sama hadir di tempat ini karena Allah yang pertama, yang kedua tolabul ilmi. Karena insya Allah nanti ada materi yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan tahsin Al-Quran. Karena tujuan dari acara ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita semuanya. Karena kami juga di Sahabat Quran semuanya terus belajar. Ya, baik. Materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang urgensi membaca Al-Quran dengan sahih dan fasih. Bapak Ibu pernah mendengar kata urgent? Urgent itu sering ya kita mendengar. Apa Bu artinya urgent? Mendesak, harus cepat pertolongannya atau penanganannya. Nah, begitu juga dengan kualitas bacaan Al-Quran kita. Ini sesuatu yang mendesak untuk diperbaiki. Kenapa? Karena setiap hari kita sholat, setiap hari kita membaca Al-Quran. Di dalam sholat kita isinya bacaan-bacaan Al-Quran, terutama Al-Fatihah yang menjadi rukun. Sehingga menjadi sesuatu yang mendesak untuk kita terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai setiap tahun bacaan kita seperti itu aja, nggak ada peningkatan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu setuju, sepakat bahwa memperbaiki bacaan Al-Quran ini adalah sesuatu yang mendesak, berarti ini adalah kebutuhan, bukan sekedar mengisi waktu, apalagi menjadi selingan. Nah, karena ini untuk diri kita sendiri. Kemudian baca Al-Quran itu nggak sekedar lancar. Kalau sekedar lancar, dari kecil kita udah belajar Quran dan kita sudah lancar membaca Al-Quran. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah sudah sahih dan fasih? Sahih apa Bapak Ibu? Sahih ini kita juga sering mendengar ya kata sahih. Silakan, ada yang mau menyampaikan mungkin sahih itu apa sih? Apa? Benar. Ibu-ibu ada yang menyampaikan sahih itu apa? Iya, sahih ini adalah benar sesuai jalur periwayatan. Sesuai jalur periwayatan. Jadi Al-Quran ini ada runutan, ada sumber yang jelas yang kita ikutin. Nah, maksudnya gimana? Kita baca Al-Quran kita harus sama dengan Rasulullah, minimal mendekati. Contohnya kan Rasulullah menjadi sumber utama kan? Nah, gimana caranya kita menyamai bacaan kita dengan Rasulullah? Rasulullahnya udah wafat 1400 tahun yang lalu. Jarak dari Rasulullah tinggal dengan kita jauh sekali. Nah, dengan cara mengikuti jalur periwayatan ini, kita bisa mendekati kualitas bacaan Rasulullah. Nah, bagaimana caranya? Rasulullah mendapatkan bacaan Al-Quran dari malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah secara talaki musyafahah. Karena dulu Qurannya belum ada, apalagi buku tajwid, teorinya belum ada. Nah, sehingga malaikat Jibril mengajari Rasulullah dengan cara talaki musyafahah, tatap muka langsung
Malaikat Jibril mencontohkan, kemudian Nabi Muhammad mengikuti, kemudian dicek kembali oleh Malaikat Jibril. Ketika turun ayat pertama, Iqra, kemudian Nabi Muhammad tidak bisa mengikuti. Ana biqari, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali baru Rasulullah bisa mengikuti. Kemudian turun, Rasulullah mengajarkan juga para sahabat dengan cara yang sama, yaitu talaqi musyafahah. Rasulullah mencontohkan, sahabat mengikuti, kemudian Rasulullah mengecek kembali bacaannya untuk mengecek betul atau tidak, atau apakah ada yang salah dalam bacaan tersebut. Nah, kemudian sampai sahabat, kemudian ke tabi'in mengajari dengan cara yang sama, kemudian terus ke kita, ke para ulama, sampai ke kita. Nah, kami juga di Sahabat Quran semuanya masih belajar dan masih menyetorkan bacaan kami kepada seorang guru. Gurunya menyetorkan lagi bacaannya kepada gurunya lagi. Gurunya menyetorkan lagi bacaannya kepada gurunya lagi, sehingga bacaan itu terjaga keasliannya, kualitasnya. Dan kalau dirunut, silsilah ini sampai ke Rasulullah. Nah, ini yang dinamakan dengan benar sesuai jalur periwayatan. Karena Al-Quran itu didapat dari sumber yang jelas, ada silsilahnya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan fasih? Fasih, saya yakin Bapak Ibu juga sering mendengar kata fasih. Apa? Bapak Ibu silakan. Sesuai dan tepat. Sesuai dan tepat. Ibu-ibu silakan. Sama, hidung. Ya. Fasih ini sesuai dengan dialek bahasa Arab. Karena Al-Quran ini berbahasa Arab, jadi kita yang beradaptasi, belajar bagaimana Al-Quran itu dibunyikan atau dibacakan. Nah, jadi bukan sesuai dengan logat masing-masing daerah. Nah, kalau logat masing-masing daerah, orang-orang Jawa ainnya jadi apa? Jadi nga. Huruf fa pada orang Sunda jadi pa. Orang Indonesia Timur ro menjadi ra. Nah, ini kalau sesuai dengan logat daerah masing-masing. Tapi kita diminta fasih, menyesuaikan dengan logat bahasa Arab, dialek bahasa Arab. Nah, di mana bahasa Arab itu ada huruf tebal, ada huruf tipis, ada huruf yang pangkal lidahnya harus diangkat dan sebagainya, dan ini tidak biasa kita lakukan. Kalau di Indonesia, ro, ti, ru biasa aja, nggak ada tebal tipis. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada tebal, ada tipis. Olo, ri, uru, tebal tipis ada. Nah, ini kita harus belajar. Kalau tidak belajar, maka kita baca Quran akan sesuai dengan logat Indonesia terus. Nah, lanjut, Bu Yuti silakan. Slide kedua. Nah, sudah benarkah bacaan Al-Quran Anda? Bapak Ibu ada yang yakin sudah bacaan Al-Qurannya benar semua? Atau minimal bacaan Al-Fatihah Bapak Ibu sudah yakin benar? Belum ada? Silakan tunjuk tangan yang sudah yakin bacaan saya benar. Ketika kita belum yakin, maka harus terus di-upgrade bacaannya. Nah, ini ada selanjut Bu Yuti, challenge. Baca surah Al-Fatihah aja. Ini surah Al-Fatihah adalah surah yang sering sekali kita baca di luar maupun di dalam sholat, bahkan menjadi rukun di dalam sholat-sholat kita. Di dalam Al-Fatihah ini banyak hal-hal yang kadang-kadang Baik, saya mau minta Bapak atau Ibu salah satu membaca surah Al-Fatihah. Silakan. Silakan, ada yang ingin maju ke depan? Silakan Bapak Ibu untuk mempercepat waktu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya langsung menyampaikan berarti ya. Dalam surah Al-Fatihah ini, ketika kita salah melafalkan huruf, maka maknanya juga menjadi salah. Begitu juga dengan surah-surah yang lain tentunya. Nah, contoh, kita misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apalagi anak-anak ya. Nah, ini ketika kita membaca matobi'i di luar standar 2 harokat kepanjangan atau kurang panjang, maka ini akan mengurangi kesempurnaan bacaan. Tapi memang tidak merubah makna. Nah, tapi ada ayat atau huruf yang kita baca salah akan mengubah makna. Contohnya apa? Di ayat 2. Alhamdu. Ini pakai H, bukan H. Artinya benar kalau kita baca alhamdu, segala puji,
Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Tapi kalau kita baca alhamdulillah dengan H yang besar, maka berubah maknanya jadi apa? Kehancuran bagi Allah, pemilik alam semesta. Ini beda H dengan H saja sudah mengubah makna. Kemudian kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, pakai ain, artinya benar, pemilik alam semesta. Tapi kalau kita baca pakai a, alhamdulillahi rabbil alamin, a, maka artinya juga berubah menjadi apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan orang yang berpenyakit. Nah, ini pengubahan makna ketika kita salah huruf. Kita bayangkan dalam sholat kita, kalau kita membaca dengan kondisi huruf yang salah, maka sholat kita juga akan berpengaruh pada kesempurnaan sholat kita. Kemudian dilanjut misalnya dalam ayat 4, Maliki, ma panjang, ki-nya pendek. Maliki, pemilik atau raja, pemilik hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan. Tapi kalau kita panjangin ki-nya, Maliki yaumiddin, maka akhirnya berubah, milikulah hari pembalasan. Itu. Nah, jadi salah huruf akan salah makna, salah panjang pendek juga mengubah makna. Begitu juga dengan salah harokat, fa menjadi fi atau fi menjadi fu dan sebagainya. Ini akan mengubah makna. Contoh lain terakhir dalam ayat 5, di situ ada naber. Naber itu menaikkan intonasi bacaan ketika ada ya tasydid wa tasydid pada kata iyyaka na'budu. Ini kita harus tekan. Iyyaka na'budu. Artinya benar kalau kita tekan, menyembahnya kepada Allah. Tapi kalau kita nggak tekan naber pada huruf ya tasydid, berubah makna. Iyyaka na'budu. Artinya berubah jadi apa? Menyembahnya kepada cahaya matahari. Kalau kita tidak naber pada huruf ya tasydid. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu gambaran. Kalau kita membaca dengan bacaan yang salah, minimal huruf harokat panjang pendek tadi. Nah, kemudian dilanjut slide berikutnya. Ya, ini surah An-Nisa ayat 43. Saya izin bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat. Benar atau tidak? Salah. Justru kita harus mendekati sholat, mendirikan sholat. Tapi karena saya baca dengan cara berhenti yang salah, maka artinya juga jadi salah. Nah, jadi yang benar gimana? Kita berhenti di mana supaya maknanya benar? Berhenti sampai sukaro atau sampai hatta ta'lamu. Baru artinya menjadi benar kalau kita berhenti di wa antum sukaro. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan dalam keadaan mabuk. Baru kita bisa paham, oh nggak boleh sholat itu kalau mabuk gitu. Nah Bapak Ibu bayangkan, kalau selama ini kita misalnya berhentinya asal, mulai lagi juga asal, maka mengubah makna bisa jadi dan merusak makna yang seharusnya. Ini dari segi waqaf dan ibtida. Tadi dari segi bacaan huruf harokat panjang pendek. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya hal-hal prinsip, hal-hal dasar yang harus kita pahami ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Allah bukan hanya menginginkan kita bacaannya benar, tapi juga maknanya harus benar. Ya kan Bapak Ibu? Betul? Setuju? Ya. Kita lanjut. Nah Bapak Ibu, sebelum nanti saya menjelaskan apa sih sebetulnya tentang tahsin dan bagaimana proses dan teknis belajarnya, karena kita nanti belajar tahsin itu adalah belajar Al-Quran, maka perlu saya sampaikan juga nih terkait dengan keutamaan Al-Quran. Karena kalau kita tidak memahami keutamaan, khasiat, manfaat, faidah dan sebagainya, kita nggak akan semangat mempelajari Al-Quran. Karena belajar tahsin itu capek, lelah, ada bosannya juga kalau kita tidak menikmati ya, dan kalau kita merasa terpaksa, terbebani. Tapi kalau kita sudah paham manfaatnya, insya Allah akan kita bisa lalu itu. Contoh Bapak Ibu dikasih jamu pahit, kondisi sakit, tapi jamu itu kita nggak tahu buat apa. Mau ada yang minum nggak? Kalau kita nggak tahu itu buat apa, nggak ada yang mau minum. Tapi kalau kita tahu jamu itu sepahit apapun dia khasiatnya bagus buat kesehatan kita,
bisa mengobati penyakit kita, ditambah dengan misalnya banyak manfaat yang lain, pasti kita sepahit apapun mau kita minum itu jamu. Karena kita tahu itu bisa menyembuhkan diri kita. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi syifa kata Allah, obat, menjadi petunjuk, menjadi pedoman. Tapi kita nggak tahu manfaatnya, sehingga kita misalnya nggak semangat untuk mempelajari Al-Quran. Nah, yang pertama keutamaan membaca Al-Quran dan interaksi dengan Al-Quran adalah dalam hadis Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi kata Rasulullah di sini, barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf saja, maka Allah berikan satu kebaikan. Kemudian apalagi Allah balas kebaikan itu, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian kata Rasulullah, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita bisa bayangkan banyak sekali manfaat, pahala yang kita dapatkan ketika kita banyak baca Al-Quran. Karena dikalikan 10 kebaikan dan pahala. Dan ini Al-Quran ini menjadi cara cepat kita untuk menabung pahala, menabung rekening pahala akhirat kita. Nah, karena janji Allah tadi ya. Kemudian yang kedua, slide berikutnya Bu Yuti, keutamaan yang kedua, ini Al-Quran ini menjadi ibadah unggulan. Apa kata Rasulullah? Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Artinya apa? Artinya adalah dikatakan kepada orang yang baca Al-Quran nanti di akhirat, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau membacanya di dunia dengan tartil. Kenapa? Karena kedudukanmu ada pada akhir ayat yang kau baca. Jadi kita paham bahwa Al-Quran ini menjadi syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti dia akan menjadi syafaat atau penolong bagi para pembacanya di akhirat. Nah, tapi Al-Quran ini syafaatnya spesial. Kalau syafaat yang lain menghantarkan sampai pintu surga, syafaat Al-Quran sampai masuk ke dalam pintu surga dan meminta kepada Allah. Al-Quran itu, ya Allah, tolong pembaca saya ini, sahabat saya ini yang selama di dunia membaca saya, mempelajari saya, mengamalkan saya, tempatkan dia di surga terbaik. Kemudian apa kata Allah? Kata Allah ini, Iqra' wartaqi warattil, bacalah dan naiklah. Jadi kata Allah nanti kita suruh baca dan akan ditentukan surga yang akan kita masuk itu berdasarkan dengan interaksi kita selama di dunia. Semakin banyak yang kita hafal, semakin banyak kita interaksi dengan Al-Quran, semakin tinggi tingkat kedudukan kita di surga. Dari urusan baca Quran ternyata nggak cukup di dunia dan nggak selesai sampai liang kubur. Nah, kenapa? Karena nanti di surga ternyata kita suruh baca juga. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di dunia aja malu kalau bacaannya masih belepotan, di depan guru, di depan teman masih belepotan, malu kita. Apalagi nanti di hadapan Allah, di hadapan malaikat, di hadapan para makhluknya, kita malu sekali kalau bacaan kita belum selesai. Padahal di dunia Allah kasih kita usia panjang, kesehatan, kenikmatan maksimal, pendidikan kita S1, S2, S3 sampai luar negeri misalnya. Tapi Al-Quran aja nggak selesai. Padahal kita mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Malu di hadapan Allah. Kita mau berusaha apa? Ya Allah, saya sibuk sampai nggak sempat belajar Quran. Ya Allah, saya nggak ada waktu. Masa begitu? Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semuanya, karena Bapak Ibu diberikan kesempatan. Termasuk kesempatan hari ini, bagaimana ketika kita merasa bacaan kita belum baik, belum benar, ada kesempatan untuk belajar. Difasilitasi, Masya Allah. Nah, lanjut. Ini hadis ketiga. Hadis ketiga ini tentang keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran dalam suatu majlis. Kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Kata Rasulullah apa? Apabila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian sambil membaca dan saling bertadarus bersama, mempelajarinya, niscaya akan turun ketenangan atas mereka. Yang pertama, ini janji Allah yang pertama, turun ketenangan bagi orang-orang yang mau belajar Quran. Bapak Ibu, siapa yang di sini yang nggak pernah merasa cemas, yang nggak pernah merasa khawatir, yang nggak pernah merasa stres, yang nggak pernah merasa putus asa? Pasti kita semuanya pernah merasakan hal itu. Dan itu sudah digambarkan oleh Al-Quran tentang mental health atau orang-orang yang memiliki sakit
jiwanya gitu ya, dan Allah berikan solusi, yaitu apa? Al-Quran. Bahkan kita duduknya aja sudah diberikan ketenangan, sudah diberikan sakinah, apalagi kalau kita sampai mempelajarinya. Kemudian sakinah ini kita nggak bisa beli, Bapak Ibu. Kita banyak melihat di media banyak orang-orang yang tenar, banyak harta, kemudian sudah punya segalanya dunia, tapi dia tetap aja frustasi, stres, bahkan ada yang bunuh diri. Jadi sakinah ini tidak bisa kita beli. Dan salah satunya janji Allah akan turunkan dalam majelis Quran. Kemudian yang kedua apa kata Rasulullah? Keutamaannya Allah berikan rahmat. Bapak Ibu butuh pertolongan Allah, butuh kemudahan, butuh rezeki, butuh perlindungan, butuh penjagaan. Itu semua sudah include di dalam rahmat Allah. Dan Allah janjikan orang-orang yang duduk di dalam majelis Quran Allah berikan rahmat itu. Kemudian yang keempat lagi, Allah berikan malaikat yang menaungi mereka. Nah, Bapak Ibu, malaikat itu tidak hanya 10 tugasnya. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencari majelis-majelis Quran, majelis ilmu, majelis zikir. Untuk mereka, untuk apa mereka ditugaskan? Untuk menaungi orang-orang yang belajar Quran, mendoakan dan memintakan ampun untuk dosa-dosa mereka. Jadi Masya Allah, ketika Bapak Ibu duduk di dalam majelis Quran, itu dinaungi malaikat, walaupun kita nggak tahu malaikatnya yang mana, malaikatnya sebanyak apa. Nah, kemudian yang keempat, janji Allah adalah orang-orang yang mau duduk di dalam majelis Quran untuk mempelajari Al-Quran, Allah akan sebut nama mereka di hadapan para makhluknya. Makhluk Allah tidak hanya manusia, tapi juga ada malaikat dan lain-lain. Dan Masya Allah, Allah sebut nama kita sebagai bentuk ridhonya Allah, sukanya Allah dengan apa yang kita lakukan, yaitu mempelajari Al-Quran. Lanjut. Bapak Ibu mohon maaf saya terlalu cepat nggak ini ya? Karena mau ada sholat Jumat, jadi ya mohon maaf saya agak cepat. Nah sekarang Bapak Ibu udah tahu tadi manfaat khasiat dari Al-Quran itu yang saya sebutkan, hadisnya ada 4 dibanding banyak hadis yang lain. Banyak sekali yang Allah sebutkan keutamaan maupun Rasulullah dalam hadis tentang keutamaan Al-Quran. Kalau misalnya dalam hati kita belum tergerak, dalam hati kita belum ada keinginan untuk mengambil keutamaan itu, untuk mempelajari Al-Quran, terus kita mau ngambil janji siapa lagi? Karena Allah dan Rasulnya itu kalau udah berjanji pasti benar. Beda dengan kita manusia. Ada kalanya ingkar janji, ada kalanya kita tidak menepati. Tapi kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan pasti benar dan pasti terjadi. Kemudian sekarang tahsin. Bapak Ibu, ketika kita ingin mempelajari Al-Quran dengan benar dari sisi bacaan ya, maka kita harus masuk kelas tahsin. Tahsin itu apa sih, Bapak Ibu? Jangan sampai nanti ditanya nggak tahu, Pak belajar apa sih? Belajar tahsin. Apa tuh tahsin? Ya pokoknya begitu dah, saya diajarin alif-alifan lagi misalnya. Tahsin itu berasal dari bahasa Arab. Kata dasarnya hasanah, artinya bagus atau baik. Tahsinun artinya memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Kualitas bacaan Bapak Ibu semuanya. Fokus di situ. Bahkan nanti ada sesi satu-satu, nanti betul-betul setiap orang diperbaiki pengucapannya. Bahkan maju mundur bibirnya aja tuh betul-betul didetail, diperhatikan. Contoh ketika kita misalnya membaca mulku, ini harus bolak-balik, nggak boleh kita baca mulku. Kenapa? Kalau kita baca monyong terus, lamnya ikut tebal dan lam di situ nggak boleh tafkhim. Jadi nggak boleh kita baca mulku, tapi mulku. Nah, termasuk ta'awudz Bapak Ibu yang misalnya membaca ta'awudznya asal jalan, a'udzu. Nah, ini kan monyong terus. Kalau monyong terus, zanya jadi tebal. Kalau tebal yang terucap akhirnya jadi apa? Huruf dho. Harusnya gimana? Bolak-balik. A'udzu. Tipis dia. Bolak-balik pengucapannya harus ada. Udzu. Beda dengan a'udzu. Beda kan suaranya tebal, tipis tebalnya beda. Nah, ini dari segi pengucapannya aja kita harus dibenerin. Apalagi nanti masuk makhraj, masuk sifat, masuk tajwid dan sebagainya. Nah, tahsin itu tadi memperbaiki bacaan. Apa aja nih yang harus kita ketahui ketika kita belajar tahsin? Yang pertama adalah luruskan niat. Bapak Ibu belajar tahsin bukan hanya sekedar perintah dari kantor atau instruksi dari atasan, tapi betul-betul kita belajar tahsin ya buat diri kita sendiri. Karena tahsin ini, ukuran ini akan menjadi bekal kita dunia akhirat. Bapak Ibu ada nggak nanti yang sudah tua, apalagi sakaratul mautnya diiringi musik? Nggak ada pasti kita pengen sakaratul maut kita, sakit kita, tua kita tuh diiringi Al-Quran. Nggak ada yang mau diiringi musik, nggak ada. Nah, itu contoh
kecil aja. Bagaimana Al-Quran ini nanti akan menjadi pendamping setia kita dunia akhirat, bahkan menjadi syafaat. Jadi kita luruskan niat. Kalaupun nanti Bapak Ibu belajar tahsin, qadarullah misalnya dari hasil acara ini, niatnya bukan sekedar instruksi dari atasan, bukan sekedar mengikuti arahan kantor, tapi betul-betul buat saya belajar Al-Quran itu sebagai bekal saya. Nah, kemudian mindset dan orientasinya juga harus dirubah. Bukan sekedar ibu belajar tahsin buat apa tujuannya. Banyak sekali nih saya sering bertanya kepada orang-orang tujuan atau motivasi belajar tahsinnya buat memperbaiki bacaan. Betul, memang boleh dan itu bonus. Tapi hasil itu milik Allah. Kalau kita sekedar hanya ingin bacaan kita baik, hanya ingin bacaan kita benar, sementara tahsin itu prosesnya lama, begitu kita misalnya merasakan kesulitannya, sudah lama belajar tahsin kemudian kita belum mendapatkan hasil, bisa jadi kecewa. Kalau kita niatnya hanya sekedar ingin bacaan kita baik, karena hasil milik Allah. Kita tugasnya hanya berdoa dan berusaha. Tapi yang diluruskan niat kita belajar tahsin ya karena Allah ingin kita memperbaiki bacaan-bacaan kita. Nah, kalau mindsetnya sudah seperti itu, insya Allah kalaupun kita belum bisa, kalaupun kita belum mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan, ya sudah, kita nggak akan kecewa dan nggak akan putus asa. Kemudian yang kedua, belajar tahsin nggak bisa sendiri. Bapak Ibu ada nggak yang belajar tahsin lewat YouTube atau lewat Quran digital? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi tidak sempurna. Kenapa? Ketika Bapak Ibu belajar dari YouTube, memang Bapak Ibu bisa mencontoh ustadz yang ada di YouTube. Tapi ketika Bapak Ibu baca, bisa nggak ustadz yang di YouTube memperbaiki bacaan kita? Kan nggak bisa. Jadi harus ada interaksi dua arah. Kita nggak bisa hanya sekedar mencontoh, kita juga harus dikoreksi, harus diluruskan, harus dibenerin. Gitu. Jadi memang tadi saya katakan di awal, Rasulullah dan para sahabat pun cara belajar tahsinnya itu talaki musyafahah, tatap muka langsung dengan guru. Ketika guru mencontohkan, lihat pengucapannya, bacaannya seperti apa, tebal tipisnya. Ini kan harus ada interaksi dua arah. Kemudian ketika murid menyetorkan, guru harus mengoreksi supaya apa? Diluruskan kesalahannya kurang panjang, kurang tahan, kepanjangan dan sebagainya. Nah, sekarang sudah lebih mudah, bisa dengan online. Nah, yang penting interaksinya dua arah, gitu. Jadi seperti itu, tidak bisa belajar sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, jangan malu belajar Quran. Wah, saya mah udah tua, kayaknya saya nggak sanggup belajar Quran. Nah, ini akhirnya jadi memblok diri kita sendiri karena orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu pasti dia akan mengesampingkan hal-hal yang seperti ini. Contohnya tadi malu. Nah, malu itu kalau ibu bapak ibu di dunia sebentar, paling malu sama teman sampai rumah udah gak ada malu lagi. Tapi nanti malu di hadapan Allah, ini apakah kita nggak malunya luar biasa? Bahkan setiap sholat kita ketemu sama Allah 5 kali. Allah lihat bacaan kita gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan dalam sholat kita misalnya. Nah, malunya harusnya lebih kepada Allah daripada manusia. Kemudian yang berikutnya bersabar dalam belajar Quran. Belajar Al-Quran tahsin ini nggak bisa instan Bapak Ibu, kayak kita sedumi instan. Jadi prosesnya lama, bisa bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Nah, dan nggak ada ujungnya. Ujungnya apa? Wafat. Karena terus menerus, walaupun kita udah hafal 30 juz sekalipun, iya. Walaupun sudah hafal 30 juz sekalipun, tetap harus disetorkan bacaannya. Kenapa? Manusia itu ada kalanya lupa, lalai, khilaf. Walaupun sekarang dia bacanya oke, bagus. Tapi begitu 1 tahun kemudian gak ada yang jamin bacaannya dia masih bagus atau enggak, bacaannya dia masih standar atau tidak. Bisa jadi turun. Kenapa? Karena nggak dikoreksi. Nah, itu juga yang terjadi pada saya ketika misalnya dulu tahun 2010 saya itu sudah menghafal. Kemudian saya masuk kelas tahsin, lembaga yang saat ini saya belajar, dan dicek kembali bacaannya. Ternyata kualitas saya turun karena saya menghafal, kemudian tidak ada yang mengoreksi seperti itu. Nah, jadi begitu ketika misalnya kita paham bahwa Al-Quran ini harus terus dicek keasliannya, kemurniannya, dan ini dengan cara tadi dengan cara riwayat.
Kita dicek oleh guru juga dicek bacaannya dan terus menerus. Sama sahabat Quran juga guru-gurunya selalu dicek bacaannya dan wajib belajar. Kalau guru-guru sahabat Quran tidak belajar lagi, maka dia wajib untuk men-stop, tidak boleh mengajar lagi. Karena tidak ada yang jamin bacaannya dia masih benar atau enggak. Nah, jangan sampai menjadi dosa jariah. Gurunya ngajarin salah, muridnya salah juga, ngajarin orang lagi salah juga, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, senantiasa menerapkan adab dalam majelis ilmu. Salah satu keberkahan dari ilmu yang kita bisa dapatkan ketika kita menerapkan adab di dalam majelis. Nah, ini Allah sudah berikan aturan main. Kalau kita berada dalam majelis, terutama majelis Quran, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dalam surah Al-Mujadilah kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka lapangkanlah, maka Allah akan melapangkan urusanmu. Maksudnya gimana? Apakah kita suruh melapangkan tempat duduk buat orang? Bukan hanya itu. Kalau itu mah biasa. Tapi Allah meminta kita berlapang-lapang di dalam majelis. Yang pertama, lapang hati. Lapang hati Bapak Ibu, karena di dalam majelis itu isinya manusia. Guru kita manusia, teman kita manusia. Ada salahnya, ada kurangnya. Gurunya masih lebih muda, saya nggak mau belajar sama dia. Nah, ini berarti kita belum lapang. Gurunya lebih rendah status sosialnya daripada saya. Dia mah RT, saya mah RW. Misalnya ya. Gurunya lebih rendah status ekonominya misalnya. Nah, ini berarti belum lapang hatinya menerima apa yang ada di dalam majelis tersebut, baik guru maupun peserta. Kemudian melapangkan urusan orang lain di dalam majelis. Kalau ada yang butuh bantuan, kita bantu. Kalau ada yang butuh minta penjelasan, kita bantu. Ada yang butuh pulpen, kita pinjemin dan sebagainya. Termasuk melapangkan rezeki. Bisa jadi nanti kita harus bayar SPP. Di Saku ini menerapkan SPP seperti sekolah. Dan kita harus lapang. Nah, karena tadi ya Allah beri clue bagi orang-orang yang bermajelis itu harus punya kelapangan hati. Nah, supaya apa? Ilmunya berkah. Jangan sampai ilmunya nggak berkah. Nah, kalau nggak berkah nggak bisa manfaat buat diri sendiri. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika nanti kita belajar tahsin. Lanjut. Nah, kalau kita udah belajar tahsin, kita dapat apa? Keuntungannya apa? Nah, jangan sampai kita belajar tahsin nggak tahu buat apa dan nggak tahu kita akan dapat apa. Yang pertama, ketika diri kita bisa menikmati lantunan bacaan Al-Quran dengan baik, dengan tartil, dan itu kita sendiri yang membaca, nikmatnya luar biasa. Bapak Ibu pernah dengerin murotal Musyari Rasid, Muzamil, apalagi Matrud, Sudais, kan luar biasa ya. Kita kalau denger tuh kayaknya nyaman, senang, tentram, tenang. Itu orang lain yang baca, kita yang nyaman. Bagaimana kalau kita yang baca sendiri? Akan lebih dahsyat manfaatnya. Dan ini Bapak Ibu akan dapat. Sedikit cerita, dulu saya sebelum belajar tahsin, saya usia 6 SD. Nah, kelas 6 SD itu saya pengen banget, bukan pengen banget. Saya dulu, bapak saya pulang haji, dapat kaset dari Mekah, bacaan murotal. Nah, waktu itu saya dengerin kaset itu dan saya senang. Saya berpikir saya bisa kayak begini, karena saya sadar diri suara saya nggak bagus, nggak bisa yang melengking begitu, saya nggak bisa. Tapi kalau gaya murotal saya bisa nih. Tapi gimana caranya saya belajar kayak begini? Nah, sampai akhirnya kaset itu dipinjam teman bapak saya dan nggak pulang. Saya nangis, saya sedih. Terus dalam hati, gimana ya Allah saya bisa belajar kayak begini? Baru tahun 2006 Allah pertemukan saya dengan tahsin.
Dulu saya awal tahsin di Baitul Quran Ustadz Muslih di situ, dan waktu itu dipermak bacaan saya. Saya merasa sudah benar bacaan saya dan merasa sudah lancar, tapi ternyata banyak sekali kesalahan yang harus diperbaiki. Mulai dari huruf-huruf yang seperti tadi yang saya sampaikan, H menjadi H, Ain menjadi A, dan seterusnya. Kemudian kalau kita sudah dapat bacaan kita nikmat, bisa menikmati bacaan kita sendiri dengan tartil, itu kebahagiaannya luar biasa Bapak Ibu. Bahagiannya luar biasa. Bapak Ibu nanti udah tua, anak udah kemana-mana, kita ngapain coba? Apakah kita mau dengerin musik? Kan enggak. Kalau kita bisa membaca Al-Quran di masa-masa tua kita, jangankan masa tua ya, masa muda pun kalau kita lagi stres, lagi galau, lagi sedih, Quran aja itu udah jadi obat. Lanjut, yang berikutnya adalah menghidupkan hati dan semakin dekat dengan Allah. Al-Quran itu menghidupkan hati, menyehatkan hati. Mau kita nyari obat apa lagi? Allah sudah kasih Al-Quran. Kemudian yang terakhir, kelak nanti Al-Quran menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Lanjut Bu Yuti. Nah, ini surah Toha ayat 2. Mungkin menjadi jawaban buat Bapak Ibu semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Artinya apa? Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kamu Muhammad supaya engkau menjadi susah. Ada nggak di sini yang misalnya, aduh saya sibuk, nggak bisa belajar Quran, banyak kerjaan, nggak ada waktu. Nah, ini jawabannya. Al-Quran ini Allah turunkan bukan ingin membuat kita beban, bukan ingin menambah kesusahan kita, tapi justru ketika kita selipkan Al-Quran dalam kegiatan kita, keseharian kita, itu menjadi keberkahan buat hari-hari kita, buat aktivitas kita, buat kehidupan kita. Cuma kadang-kadang kitanya belum bisa memprioritaskan Al-Quran. Nah, ini harus dilatih. Yang berikutnya, slide berikutnya, surah Al-Qamar ayat 22, 17, 32, 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Kata Allah, sesungguhnya kami benar-benar telah memudahkan. Ini garansi Bapak Ibu, 4 kali Allah ulang dalam surah Al-Qamar 17, 22, 32, 40 dengan redaksi ayat yang sama. Plus Allah menggunakan laqad. Laqad itu taukid, penegasan bahwa Allah tuh sungguh-sungguh. Allah benar-benar gitu, benar-benar mau ngapain? Mau memudahkan Al-Quran buat siapa? Buat orang yang mau ngambil pelajaran. Nah, jadi kalau kita niatnya sudah lurus, Allah mau lihat kita sabar atau enggak, kita istiqomah enggak. Kalau Allah lihat kita udah sabar, udah sungguh-sungguh, udah istiqomah, Allah mudahkan. Karena janji Allah pasti. Kalau saya yang janji bisa jadi ikat janji, tapi Allah ini pasti. Nah, Allah kasih kemudahan, ya. Dan kita yang harus yakin. Tinggal memang ada yang cepat, ada yang lambat. Yang penting dalam belajar Al-Quran itu tidak usah melihat orang lain. Oh, dia udah halaman sekian, saya baru halaman sekian. Gak usah. Kita sedang berlomba dengan diri sendiri. Tahun besok harus lebih baik bacaannya daripada tahun kemarin. Itu berlomba dengan diri sendiri supaya lebih baik. Bukan berlomba dengan orang di tahsin itu. Oh, dia udah halaman sekian, saya harus kejar. Nah, kadang-kadang gak bisa begitu. Karena setiap orang kemampuannya beda-beda. Nah, yang penting adalah istiqomahnya. Yang terakhir, dzalikal kitabul la raiba fiih. Tidak ada keraguan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan keutamaan dari Al-Quran ini, kemudian masih ragu juga, ini Allah udah kasih nih. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu. Jadi ketika kita misalnya, masa sih saya bisa udah setua ini belajar tahsin? Bisa, kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh. Tidak boleh ragu-ragu. Itu intinya. Kemudian ketika buka ayat, aduh panjang banget suratnya, bisa nggak dihafal? Nggak boleh ragu-ragu, baca aja, jalan aja, nanti Allah yang memudahkan. Gitu. Jadi hasil urusan Allah, kita hanya berusaha. Ya baik, cukup. Alhamdulillah presentasi saya selesai. Mohon izin untuk setelah ini ada sesi plasma tes. Bapak Ibu nanti akan dites oleh guru-guru sahabat Quran. Kami membawa form atau lembar tes yang nanti Bapak Ibu baca. Kemudian ada form isian poin-poin kesalahan yang nanti akan kami catat dan akan kami hitung gitu.